Standby, kamera and action. Ahlan wa sahlan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi qanatina Qah Firdaus. Alhamdulillah teman-teman, hari ini gue kedatangan tamu nih, namanya Koh Charles. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi dan lebih dalam lagi, nah teman-teman yang belum subscribe channel Qah Firdaus, subscribe sekarang juga ya, pokoknya like, share, and comment. Dan jangan lupa juga notification-nya, klik notification-nya. Kalau Qah Firdaus masukin video terbaru, nah datang gitu notification-nya di HP kalian semua. Pokoknya don't forget ya, klik itunya. Nah oke teman-teman, balik lagi yang tadi gue bilang, Qah Firdaus bilang, gue kedatangan tamu nih, guest star kita, narasumber kita, namanya itu Koh Charles gitu. Nah kalau dari face nih kayaknya sama nih, sipitnya nih kayak Qah Firdaus nih. Nah, oke teman-teman, jadi kita mau tahu dong Koh Charles ini gimana. Yang gue tahu dia juga mualaf nih teman-teman nih. Nah, coba nih Koh Charles mungkin bisa memperkenalkan diri ke teman-teman Qah Firdaus di YouTube. Silahkan Koh. Selamat siang Iya. teman-teman. Perkenalkan, nama saya Charles Wijaya. Saya itu salah satu karyawan swasta di perusahaan, di salah satu perusahaan di Jakarta lah. Gitu. Iya. Oke. Nah, gini kok. Tadi kan kita udah ngobrol di backstage, di belakang layar nih kok, Iya. sebelum kita nge-shoot di sini. Yang tadi Qah Firdaus bilang, Koko tuh mualaf juga kok ya sebelumnya Iya. nih. Jadi Qah Firdaus juga ya samalah kayak papanya Qah Firdaus. Kalau aku mah jatuhnya jadi anak mualaf sih kok ya, dari lahir karena udah Islam. Nah gini kok, Koko mualaf dari tahun berapa kok? Saya mualaf itu tahun 2000. 2000. Oke. Iya. Pada saat itu saya berumur 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun. Oke. Waktu itu masih di Jakarta. Kebetulan waktu itu saya kan kerja rekrut di Jakarta, ditempatkan di Palembang. Gitu. Iya, di Palembang, di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan. Berarti sebelum itu, sebelum tahun 2000, berarti itu masih non Masih ya? non Muslim. Non Muslim. Agama bawaan lah dari lahir, Buddha. Oh, agama bawaan dari lahir Iya. gitu. Oke. Nah, kalau misal Koh Charles tadi bilang dari tahun 2000 mualafnya, itu gimana nih kok? Maksudnya karena apakah mungkin karena Koh Charles nikah, atau mungkin ada cerita yang apa ya, dalam seperjalanan Koko nih kayak oh iya nih gue kayak aku tuh dapat hidayah gitu loh, atau kayak gimana kok? Sebenarnya dulunya benar. Dulunya benar. Oke. Kan? Tebakan Qah Firdaus sebenarnya guys. Oke. Jadi awalnya memang saya ketemu istri, ketemu calon istri di Palembang itu. Memang sudah Muslim kan, beragama Muslim. Terus yang kedua ya dapat, karena mau nikah, ya saya harus masuk Islam kan, bukan karena gimana gitu. Memang kalau bagi saya ya tadi dari sejak awal saya bilang semua agama itu kan tujuannya baik. Betul. Jadi gini, kalau keluarga saya itu sebenarnya kalau dibilang keluarga Pancasila lah. Oh, keluarga Pancasila. Iya. Semua agama ada. Semua agama ada. Iya, kecuali Hindu Hindu belum. Dan saya sendiri sejak kecil
SD, TK, SD, SMP, SMA itu sekolah Katolik. Sekolah Katolik. Iya. Padahal waktu itu beragama Buddha. Iya. Nah. Seperti itu. Oh gitu. Jadi saya kalau bicara agama ya yang sebenarnya saya pelajari ya semua agama tujuannya baik. Oh, baik. Jadi saya pikir kenapa enggak saya pindah agama Islam seperti itu. Toh semua agama baik kok. Nah, setelah saya masuk Islam, ada kejadian aneh sih. Nah, gimana tuh kok? Nah, ini. Jadi ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya bersalaman sama Ustadz ustadznya. waktu itu. Tangan saya seperti kesetrum. Oh. Nggak tahu apa itu. Ada strum. Ada strum. Ada strum. Tetap sini tangan saya. Oke. Udah setelah itu saya tanya istri saya itu kenapa ya? Jadi mungkin itu hidayahnya dari situ. Oh. Itu pun saya nggak tahu itu maksudnya. Nggak tahu iya. Listriknya gimana Iya, gitu. seperti ada nyetrum. Waktu itu masih ingat gak kok? Di masjid mana? Itu di Palembang ya? Itu di rumahnya salah satu, ya di Palembang. Oh, di Palembang. Di rumah salah satu istilahnya staf departemen agama di sana. Oh, kebetulan itu masih saudara istri orang tuanya. Jadi dia diajak ke sana, dia Islamin. Gitu. Nah, setelah kayak gitu nggak lama kemudian Kokoh menikah. Menikah. Setelah Ya? itu ya setelah 3 bulan itu menikah. Enggak. Nah, terus ada ini gak kok dari yang Koko tadi bilang, kan keluarga Koko tuh Pancasila ya. Ya. Nah, itu tuh kayak sempat orang tua atau keluarga besar Koko tuh kayak kaget gak sih? Kayak shock gak sih? Kaget. Wah, nih Charles masuk Islam. Apa tuh kayak gempa. Jadi gini, saya pindah agama nggak ngomong-ngomong. Nggak ngomong-ngomong. Karena kan posisinya kan di Palembang, nggak ngomong-ngomong. Jadi saya sempat pulang, ajak calon istri kan, sampai rumah, ngomong ke orang tua, minta lamarin. Kaget dong. Tiba-tiba gitu ya? Iya, minta lamarin. Ya udah, akhirnya kan ngomong-ngomong, ya itu. Taunya setelah ke Palembang, ketemu orang tuanya kan, itu kasih tahu Charles sudah masuk Islam gini. Orang tua sendiri ya nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak ada masalah. Tapi kagetnya itu kayak, kok Charles kok kamu masuk Islam gitu nggak? Enggak ya. Orang tua Buddha tapi kok. Masih Buddha sekarang. Masih Buddha ya. Nah terus tuh kayak dari itu aneh Koko gimana kok? Adik, saudara. Kita semua gimana ya? Anak keberapa nih Koko sebelumnya? Pertama. Iya. Oh, adik ada berapa? Adik kita 6 bersaudara. Oh, Cuma 6. adik 1 udah meninggal yang cowok. Sisa 5 bersaudara jadinya. Gitu. 3 cewek, 3 cowok. Terus tanggapan mereka kok gimana Tanggapannya? nih? Enggak, gimana ya? Kalau kita mah keluarganya ketika kita lebaran mereka datang. Kalau mereka ada yang Natalan, kita datang. Seperti itu. Kita kumpul sama-sama pada saat Imlek. Kumpul semua. Tapi nggak ada singgung-singgungan atau gimana? Nggak ada. Nggak ada ya, alhamdulillah, masya Allah. Yaitu saling menghormati ya, iya, betul, satu sama saling lain. menghormati. Ya intinya itu. Dari mama sendiri juga sama. Misalnya kan Imlek kumpul nih, kasih tahu jangan makan ini ya, niba. Oh gitu, ini haram gitu ya? Iya, ini babi jangan. Oh, ini aja. jadi tahu ya? Jadi kasih tahu. Masya Allah. Jadi itu saling menghormati satu sama lain ya, kok? Nggak ada tuh kayak dari orang tuanya nggak setuju atau anaknya dibuang atau gimana, dijauhi, dikucilkan, enggak. Enggak ya. Biasanya kan kalau misalkan yang kayak masuk yang Covid Daus tahu nih, yang masuk Islam tuh kadang mungkin ada dramanya dulu, mungkin. Kalau saya sih enggak ya. Enggak ya? Enggak, kayak mulus-mulus aja gitu. Mulus-mulus aja ya, alhamdulillah. Terus tapi dari sebelumnya dari keluarga yang di sono gimana? Kok maksudnya keluarga yang dari pihak istrinya? Istri. Walaupun kayak tahu. Iya, maksudnya kenapa married sama orang Cina gitu ya. Gitu. Kan? Apalagi dia mualaf nih gitu. Ada sih kok kayak ada omongan. Kalau dari orang tuanya tidak. Mungkin dari
saudaranya mungkin soal istri sempat ngomong, ya paling nanti juga sebentaran kok balik lagi ke agamanya, gitu kan? Nah, gitu? Iya kan? Orang kan suka ada panas-panasin gitu kan? Masih iya sih, betul. Gitu. Tapi sebelum itu ada kayak yang bikin nyelekit gak sih kok ke hati gitu? Itu nggak ngomong langsung ke saya sih, tapi istri bilang seperti itu, ada yang ngomong seperti itu. Ada yang ngomong seperti itu ya, Masya Allah. Nah, gini teman-teman, nih Coffee Daus nih ketemu Coach Charles ini waktu itu pertama kali, waktu itu lagi umroh lah ya, lagi kuliah juga nih masih Coffee Daus itu 2000 berapa ya? 2018 akhir ya. Oh iya, waktu itu 2018. Makanya kita cerita-cerita, terus juga ingat Coach Charles juga ya mualaf juga, makanya diundang lah ke sini ke channel Coffee Daus. Nah, tadi kok Koko bilang sepanjang perjalanan Coach Charles memeluk agama Islam, terus sebelumnya juga Buddha kayak, berarti Budanya itu dari luar maksudnya dari lahir ya. Iya. Itu Budanya Buddha Tiongkok atau Buddha Indonesia? Buddha Indonesia ya. Kan banyak kan versinya kok biasanya kan gitu. Nah, terus itu ada gak sih kok kayak misalkan Koko nih awal-awal belum bisa sholat. Nah, itu terus gimana tuh belum bisa ngerti puasa segala macem. Nah gitu, terus gimana tuh maksudnya pas Koko setelah merit ya maksudnya jadi imam nih, kepala imam gitu, tapi belum bisa nih gitu, ada kejadian gitu kan? Kalau sholat yang ajarin istri pertama yang diajarin, sama baca buku sholat. Ya. Jadi tuh kalau puasa ya alhamdulillah sih langsung bisa puasa. Kuat tapi kok? Kuat. 30 hari? Kuat. Ramadan? Iya. Oh. Nggak pernah batal. Nggak pernah batal. Kecuali sakit. Satu kali sakit itu. Sebelumnya emang udah pernah puasa? Tidak. Nggak pernah. Baru pas masuk udah di agama Islam langsung puasa. Iya. Masya Allah. Jadi tuh selama perjalanan Koko berarti dari tahun 2000 sampai sekarang ya kok ya. Berarti itu udah 21 tahun. Ya kok ya, udah 21 tahun menjadi seorang muslim. Itu ada ininya enggak kok? Kalau aku pengen nanya nih, kepo ke Coach Charles. Ada kejadian enggak sih maksudnya kayak yang bikin tuh, atau mungkin kalau kayak kejadian aku kan, lu ke masjid ngapain gitu kan? Waktu itu maksudnya kayak pengalaman aku nih. Kayak aku lu Cina tapi kok sholat gitu. Mungkin ada dari tetangganya Coach Charles atau mungkin dari temen kantornya, lu kok Cina tapi kok lu sholat sih gitu. Ada gak sih ada kayak gitu? Kalau dari tetangga enggak, mungkin udah tahu dari awal kali ya. Di masjid pun selama saya sholat di masjid nggak pernah ada yang ngomong seperti itu sih. Nggak ada ya. Cuma selama saya ini ya kejadian yang agak aneh itu ya ketika umroh. Wah, oke itu guys. Itu ada kejadian yang itu umrohnya bareng lagi ya? Iya. Itu istilahnya apa yang saya nggak percaya dibuktikan. Contohnya kok? Jadi gini. Gimana tuh? Waktu umroh itu kan hari pertama itu ketika kita datang itu kan banyak steger tuh. Steger yang bangun. Saya sampai ngomong sama istri saya. Ini kok banyak steger, yang kerja kapan? Yang kerja mana ya? Oh, bangunan. Iya. Yang kerja mana ya? Tuh nggak ada yang kerja. Setelah saya ngomong itu, besok paginya, aduh banyak banget orang kerja. Satu itu. Dua, lantainya. Terik panas kok. Nggak panas ya? Jangan-jangan ada aliran air nih, saya ngomong gitu sama istri. Jangan-jangan di bawahnya ini ada aliran air nih Ka'bah nih. Keesokannya bener-bener dibuka tuh ubin, tanah ternyata. Ubinnya itu marmer setebal ini, dan bawahnya tanah, nggak ada airnya. Itu saya tahu. Ngelihat langsung, karena dibuka, bener-bener ubin dibuka. Selama ini mana pernah ubin dibuka?
Enggak sih. Maksudnya bukan, aku belum pernah lihat sih. Belum pernah. Maksudnya iya belum pernah sampai sedetail itu sih ngelihatnya. Saya lihat ubinnya dibuka, lagi dibuka sama orang di ubinnya. Tanah, nggak ada airnya. Oke. Terus Apa lagi ya? Oh iya, katanya kalau di tempat tanah haram itu ya, nggak boleh ngomong sembarangan. betul. Dan mikirin pun nggak boleh sembarangan, nggak boleh mikir sembarangan ya. Jangankan diucapkan, dipikirin aja nggak boleh ya. Betul, betul. Nah itu, maaf nih, waktu saya sholat, pas berpapasan sama orang dari mana gitu ya. Di Madinah, di Mekah tuh? Di Mekah. Di Mekah, oke. Baunya nggak enak, tapi dalam hati aja. Kok orang ini bau amat ya? Itu seharian dong saya cium orang itu. Cium bau orang itu, nggak hilang-hilang. Walaupun udah nggak ketemu orang itu, jauh. Sampai saya astagfirullah baru hilang. Setelah sholat asar baru hilang. Dari pagi itu. Satu lagi yang keempat. Yang keempat itu ketika sholat di itu kan di Mekah banyak sekali orang tuh ya. Oke. Saya berpikir, kok nggak ada lalat ya? Lalat. Kalau kita kan banyak lalat nih. Iya betul. Di sana kok nggak ada lalat? Ketika saya sholat, nempel lalat di sini. Lalat nempel, sampai saya gini-gini. Itu empat itu yang saya heran. Dibuktiin bener-bener. Yang saya nggak percaya dibuktiin. Dari situ saya. Jadi makanya Coach Charles dari situ langsung benar-benar kayak tambah percaya lo ya. Iya. Maksudnya kayak yang nggak mungkin. Nggak mungkin jadi mungkin bener. Masya Allah. Terus sekarang siapa yang tahu di bawah Ka'bah itu ada air apa enggak? Cuma tanah. Iya, betul. Soalnya banyak orang ngomong kan, saudaranya istri juga ngomong, oh itu ada pipa air, jadi ubin tetap dingin. Nggak ada, bohong itu. Tanah kok. Dibuka depan mata saya, tanah ya kok ya. Nggak ada makanya dari kejadian itu Coach Charles bener-bener makin percaya gue ya. Iya. Dan makin yakin kalau ya yakin dalam Islam gitu ya. Iya. Masya Allah. Jadi gitu teman-teman. Ini Coach Charles sebelumnya kan umroh bareng gue nih guys. Jadi gue nggak tahu, baru Coach Charles loh tadi bilang, padahal tuh pas lagi. Saya nggak cerita siapa-siapa. Nggak cerita siapa-siapa. Kecuali sama istri. Dan baru cerita sekarang juga nih. Masya Allah. Jadi itu bener-bener yang ya begitulah kalau ketika masa diliatin sesuatu, jadi tuh kita makin kayak bertambah yakin kok ya. Bertambah kayak tadi ceritanya Coach Charles di Mekah. Ya seperti yang tadi Coach Charles bilang, membuat kita makin hakul yakin kok ya. Iya. Masya Allah. Nah terus gini kok, tadi kita udah bicara kokoh memeluk agama Islam gitu dan semuanya, cerita Coach Charles jadi seorang mu'alaf gitu. Gini kok, aku punya pertanyaan yang mungkin tuh kalau yang udah tuh dia melewati masa cobaan. Mungkin ada gak sih cobaan yang paling berat pas kokoh memeluk agama Islam tuh, kayak yang udah tuh, oh iya Coach Firdaus nih, gue waktu itu ketika mau agama Islam, wah bertubi-tubi dah cobaannya begini-gini, rezeki misalnya kayak rezekinya ya bagaimana gitu, terus mungkin dari lingkungan, gajinya dipotong segala macem. Nah mungkin selama kokoh 21 tahun ini ada gak cerita yang paling berat yang Coach Charles lewatin sebagai seorang muslim, mungkin dari saudaranya, kayak udah lu ngapain sih Islam terus jadi, mohon maaf ya maksudnya jadi kenapa-napa gitu. Tapi kan itu kan Coach Charles yang tahu sendiri kan, kalau gue tetap di Islam kok gitu, gue nggak gimana gitu. Ada gak sih cerita kayak gitu? Kalau dari itu sih yang tadi seperti saya bilang, saya mulus-mulus aja, nggak ada masalah. Cuman ya itu mungkin ketika mau masuknya itu yang ada ini. Mau masuknya ada pikirannya gimana ya?
ya istilahnya kalau orang bilang apa sih dampaknya setelah kamu masuk Islam gitu kan? Nah, iya tuh gitu kok. kan? Satu di karir. Di karir. Karir. Ya. Maaf nih ya, di perusahaan saya ini kan ownernya non Muslim. Udah gitu Chinese kan, non Muslim juga. Nah, itu. Sepertinya untuk yang Muslim karir agak berat. Agak berat. Kalau untuk ya agak untuk naik. Untuk naiknya lagi. Nah, seperti itu. Tapi saya udah tekad kalau memangnya saya mentok di situ ya nggak apa-apa. Tetap saya masuk Islam. Nah, itu. Gitu tetap bertahan nih kok ya. Nah itu emang diujinya di situ banget kok ya. Iya. Dan alhamdulillah waktu itu sekarang manajer saya itu udah keluar. Jadi sebelum dia keluar, dia angkat saya jadi manajer. Oh gitu. Pada saat itu saya masih kepala bagian waktu masuk Islam. Kepala bagian. Iya. Masya Allah. Jadi setelah itu jadi apa tadi? Manajer. Iya. Itu sesudah Islam. Sudah. Apa sebelum dia tahu? Sudah. Padahal jadi gini, kalau di tempat saya itu ya agak yang sebenarnya tadi agak susah ya kalau misalnya itu. Kalau ya kebenaran ya itu dia sebelum dia resign dia angkat dulu saya. Karena dia tahu mungkin nggak lihat dari latar belakang agama atau gimana ya, lihat dari performa kerja atau gimana ya harusnya kan. Oh gitu. Ya. Tapi kan kalau atasan sekali kan nggak ngerti ya gitu. Makanya dia sebelum dia resign dia angkat saya dulu. Baru dia keluar. Gitu. Jadi itu tahun berapa tuh kok? Sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Jadi saya 2 tahun di Palembang 2099 sama 2000 di Palembang. 2001 di Jakarta. 2001 di Jakarta sampai sekarang. Oh, Masya Allah teman-teman. Jadi tuh pasti kok ya ada diujinya di situ kok ya. Dan tapi kalau misalnya Coach Charles bilang tadi mentok di situ aja, tapi karena alhamdulillah Coach Charles pas dia resign diangkat jadi manajer kok ya malah. Iya, justru itu. Justru itu kan? Ada aja kan. Ada aja kok ya. Iya. Nah, itu tuh. Jadi padahal kan dipikir saya ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya emang udah agama Islam, ya udah mau diapain lagi kan? Seperti itu. Tapi ya kenyataannya beda. Tetap diangkat. Tetap diangkat kayak. Tetap diangkat. Malahan yang sebelum yang manajer itunya dibilang emang bilang ke Coach Charles kalau dia tuh tahu Coach Charles. Tahu. Karena dia yang rekrut saya dari Palembang ke pusat dia. Dan dia bilang sendiri kalau Coach Charles maksudnya apa udah lu udah muslim maksudnya udah lu di situ aja gitu. Enggak. Tapi secara tersirat saya bisa baca. Oh, dari gerak-geriknya. Maksudnya dari perusahaan sendiri saya udah baca dari misalnya pengalaman yang lalu lah, dari list nama orang yang di posisi jabatan atas udah tahu. Oh, udah kebaca. Nggak ada yang iyalah paham ngerti maksudnya. Oh gitu teman-teman. Jadi itu emang banyak sih kok maksudnya kayak Coach Charles diujinya di situ ya. Dan malahan jadi yang nggak disangka-sangka sama Coach Charles, beliau resign terus Coach Charles diangkat jadi jadi kan manager. Kalau di kantor kan sekarang suka ada tiap tahun itu acara buka puasa bersama. Yang manajernya paling 2 orang, sisanya. Sisa 2 orang ya. Masya Allah. Manajer. Jadi itu buka bersama tapi karyawannya maksudnya ikut buka bersama juga. Karyawan yang Muslim. Yang Muslim. Kan di situ kan kelihatan jabatannya apa-apa. Masya Allah, itu tuh di daerah mana kok maksudnya waktu itu? Jakarta. Jakarta mana? Selatan? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Masya Allah, jadi teman-teman gitulah masing-masing tuh punya ujian kok ya. Dan nggak disangka-sangka banget malah Coach Charles yang diangkat jadi manajer, walaupun dalam satu sisi Coach Charles ngelihat ya orang yang orang yang ngangkat Koko itu malah orang yang ibarat tuh kurang suka sama Coach Charles yang masuk Muslim gitu kok ya. Dia sih nggak bilang, dia sih bukan nggak kurang suka, bukan.
dalam satu sisi bukan mungkin personal ini iya, dari perusahaannya. Dari perusahaan. Oh, bukan personal ya? Bukan. Oh, mungkin dari gerak body language-nya kali ya. Iya. I see. Makanya gitu teman-teman jangan ya walaupun kita dikasih ujian, dikasih cobaan, ya tetap kayak Coach Charles ini dibilang ya udah nggak apa-apa walaupun nge-stuck di situ nggak apa-apa yang penting kita milih Islam gitu kayak. Istilahnya kalau kita udah nyebur basah sekalian. Dalam sekalian. Dalam sekalian, kelelep sama-sama. Kelelep sama-sama. Iya betul. Kalau emang udah jalannya di situ ya di situ jalanin. Kalau saya prinsipnya gitu, kalau udah nyebur jalanin. Sama kayak saya kasih ke anak saya, kamu mau masuk mana? Farmasi. Masuk farmasi. Udah jangan berhenti tengah-tengah ya, sampai lulus farmasi. Istilahnya kalau udah maju jangan mundur, terus sampai selesai. Gitu tuh teman-teman. Jadi nyebur sekalian jangan setengah-setengah. Nah, Coach Charles ini memilih agama Islam, nyebur sekalian sedalam-dalamnya gue ya. Nah, oke, teman-teman semuanya. Kita tadi udah cerita juga udah banyak berbincang sama Coach Charles gimana dia proses masuk mualafnya, terus ceritanya beliau juga yang cukup dibilang tuh cobaan-cobaan beliau yang dilewatin ya di pekerjaannya, terus juga tadi dicerita tentang keluarganya kok ya, tentang keluarga maupun keluarga istrinya maupun keluarga Coach Charles. Yang penting tadi Daus ngelihat kok alhamdulillah maksudnya rukun-rukun aja kok ya. Kalau dari keluarga rukun aja, aman-aman aja gitu. Nah gini kok sebelum kita penutupan ada gak sih kok kata-kata quotes yang memotivasi Koko nih sepanjang perjalanan hidup Koko sampai sekarang ini? Kalau buat saya, kita hidup itu jangan ngerugiin orang lain. Kalau perlu kita hidup kita harus berguna bagi orang lain. Masya Allah, seperti itu ya. Iya. Itu jangan merugikan orang lain, tapi kalau bisa kalau perlu hidup kita harus berguna buat orang lain. Berguna orang lain. Iya. Oke guys, itu guys catat ya guys. Pokoknya kalian tuh coach itu bagus tuh kata-katanya. Oke kok. Oh iya kok, satu lagi pertanyaan terakhir. Koko mungkin main sosial media kok. Mungkin Koko punya Facebook atau Instagram. Mungkin nanti bisa bilang Coffee Daus tulis di bawah sini. Oke. Instagramnya apa? Iya. Gitu apa disebutin Instagramnya kok? Instagram, Facebook juga boleh. Facebooknya Charles Wijaya. Kalau Instagramnya gober.semar. Gober.semar. Oke. Nah jadi teman-teman pokoknya yang belum jelas nanti namanya, nanti biasa kalau Firdaus tulis di bawahnya sini ya kok. Iya. Mungkin kalau teman-teman yang belum kedengeran tadi. Nah oke kok buat hari ini terima kasih kok udah datang ke studio Coffee Daus, juga udah ngundang ya kayak kita juga udah ngobrol-ngobrol nih 2 minggu yang lalu loh kita udah hari ini nggak pas dan alhamdulillah hari ini ya kok ya pas juga gitu. Terus juga kita udah ngobrol-ngobrol langsung juga ya. Semoga doain juga kok ya tetap ya kita istiqomah dan semoga juga channelnya Coffee Daus juga makin berkembang juga dan makin banyak subscriber juga gitu. Dan pokoknya buat teman-teman semoga pada suka sama channelnya Coffee Daus dan masih banyak lagi gestar atau tempat-tempat yang nanti insyaallah Coffee Daus kunjungin. Dan sekali lagi Coach Charles makasih ya udah hadir loh ya. Oke pokoknya dari gue Coffee Daus wafil khitam fil akhir penutupan syukran li musyahada fi qanah Coffee Daus wa insyaallah sanashufukum fi usbu' al-qadim wa usbu' marratan ukhra wa ilal an li lissa subscribe channel Coffee Daus, subscribe al-an wa like, share and comment li'anna kullu balash. Al-an mu laisa bukra atau laisa mata atau bukra atau kida al-an. Subscribe al-an. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.